Ya, saya ingin ke Bang Nasir Jamil sebagai anggota DPR RI dari Komisi 3, wakil rakyat lah tentunya. Melihat soal UU ini seperti apa? Apakah ada minusnya atau memang semuanya ini tampaknya ideal sekali jika disahkan sesegera mungkin? Atau jangan-jangan memang ada unsur politiknya di sini seperti disampaikan oleh Bang Denny Indrayana tadi? Iya, terima kasih Tisa. Jadi mencermati apa yang disampaikan oleh Rai tadi, ya Bung Rai Rangkuti dan juga Mas Denny Indrayana, memang rancangan undang-undang ini sangat strategis, ya. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi dilematis seperti yang dikhawatirkan tadi. Saya pribadi memberikan dukungan kepada rancangan undang-undang ini agar menjadi undang-undang dan itu bisa dilacak di jejak digital yang saya sampaikan dalam sejumlah diskusi terkait dengan rancangan undang-undang ini. Dan sebenarnya dalam konteks melihat ini ya tidak mesti kemudian kita melihat plus atau minusnya. Sebuah rancangan undang-undang itu kan didesain untuk menghadapi zaman ya, untuk menghadirkan negara kita yang kita cita-citakan. Jadi tidak selalu kemudian harus dibuat bahwa apa plusnya apa minusnya. Kalau saya lihat undang-undang itu pasti memiliki sisi plus ya, tidak ada sisi minus. Sisi minus itu barangkali kekhawatiran bagi orang-orang yang berbuat tidak lurus begitu ya. Bagi orang-orang yang on the track tentu bagi dia tidak punya masalah dengan rancangan undang-undang ini. Baik. Kalau menjadi undang-undang. Begitupun memang dalam pandangan saya pribadi rancangan undang-undang ini memang harus terukur dan juga teratur ya. Okay. Tadi Mas Denny sudah menyampaikan kepada kita bahwa bukan hanya rancangan undang-undang ini saja yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tapi juga ada sejumlah aspek lainnya. Okay. Ya. Nah, kita lihat Nasir, konstitusi misalnya dalam pasal 28G itu jelas tadi, bahwa konstitusi. Baik, aspek lainnya tadi harus dijelaskan setelah ini ya, kumandang azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya saat ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan langsung ke Bang Nasir yang tadi terpotong. Bang Nasir, ada jaminankah dari DPR bahwa RUU ini akan bisa disahkan di sebelum 2024? Ya, semuanya kan tergantung kemauan dan kesadaran. Ya, kalau misalnya Presiden Jokowi yang ada di istana dan anggota DPR yang ada di Senayan punya komitmen, saya percaya bahwa akan bisa diselesaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa sebelum Pilpres berlangsung barang ini sudah selesai. Apalagi kalau kita ukur kekuatan kan Presiden sudah banyak dukungan di DPR. Jadi tidak usah khawatir kalau kemudian rancangan undang-undang ini tidak selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Okay. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apapun nanti ke depan dalam pembahasan ini, tetap saja apa yang disampaikan oleh Prof. Denny itu harus menjadi catatan. Ya, bukan hanya soal pembatasan transaksi konvensional ya atau transaksi manual yang selama ini kita lakukan, tapi yang paling penting dalam pandangan saya adalah bagaimana Presiden atau kita semua bisa terlibat untuk terus memperbaiki atau mereform sistem politik kita. Ya, selama sistem politik kita itu tidak diatur dengan baik, kemudian kaderisasi di partai politik juga tidak berjalan dengan baik, maka undang-undang itu dalam tanda kutip bisa disiasati oleh siapapun. Ya, apalagi bisa saja kemudian ketika angin berubah, bisa saja kemudian undang-undang ini dinilai mengancam keberadaan mereka bisa ubah lagi, mereka bisa ganti dan sebagainya. Jadi memang harus ada harus ada landasan yang kuat agar kemudian apa yang kita cita-citakan ini bisa terwujud. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa rancangan undang-undang ini juga harus memperhatikan konstitusi pasal 28G di mana setiap orang berhak atas perlindungan. Salah satunya adalah harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya pikir integritas penegakan hukum atau integritas aparat penegak hukum menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kemudian instrumen penegak hukum tidak dijadikan ya
tidak diarahkan ya untuk melakukan perbuatan atau penegakan hukum yang abuse ya dari kewenangan yang dia miliki. Jadi melihat sekali lagi melihat kekuatan yang ada di parlemen dan kemudian keinginan Presiden Jokowi yang diterjemahkan oleh Prof. Mahfud, saya percaya bahwa rancangan undang-undang ini bisa selesai sebelum pemilihan presiden berlangsung. Dan tentu saja harapan kita ini bukan dalam rangka untuk mengungkit ya atau menaikkan semacam sebatas pencitraan saja, tapi benar-benar konkret. Nah, karena itu harus teratur dan terukur rancang undang-undang ini sehingga hak-hak pribadi orang juga harus dihargai ya, dan itu diatur dalam konstitusi karena memang undang-undang ini sangat strategis dalam konteks menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih berwibawa, yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Coba kita perhatikan ketika ada penangkapan yang dilakukan oleh KPK misalnya, selalu ada uang asing waktu kita terbatas yang didapat. Ya, artinya ada uang asing, bukan uang negara kita yang berarti kan sangat bebas berkeliaran itu. Oke, kita dapat poinnya. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Denny Indrayana bahwa di situ memang selain undang-undang RU ini bagus, tapi di situ juga katakanlah ada celah power abuse gitu, dan setiap orang juga punya hak begitu, hak asasi untuk mempertahankan harta kepemilikannya. Bagaimana Abang melihat bahwa kedepannya ini masalah ini kalau undang-undang ini bisa terrealisasi tidak terjadi? Ya, karena itu penting dalam proses legislasinya niat untuk pemberantasan korupsi yang dikedepankan, bukan kemudian nanti dalam pembahasannya ada arah-arah yang membelokkan maksud dari adanya perampasan aset ini. Itu sebabnya saya tadi menggarisbawahi bahwa kalau memang serius pembahasan korupsi dilakukan, kita tidak bisa hanya bicara RUU perampasan aset dan yang lain-lain. Sekarang ini satu saja di antara 5 tadi lah. Undang-undang KPK itu loh, yang betul-betul menyebabkan KPK sekarang menjadi relatif lumpuh itu, tentu harus dikembalikan sebagaimana yang dulu, supaya kemudian kita punya integritas di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, di semua institusi dan lembaga-lembaga penegak hukum kita. Kalau kemudian RUU perampasan aset ini baik sekalipun, tapi integritas penegakan hukumnya dan KPK-nya lumpuh, presidennya tidak punya visi anti korupsi, dan lain-lain tadi, ya akhirnya kita akan melihat ini bagian dari, kalau menggunakan istilah rekan Gita Wirawan, festivalisasi saja, atau dalam bahasa politik pencitraan saja, seakan-akan muncul semangat anti korupsi, padahal dalam realitasnya ya hanya untuk menaikkan citra seolah-olah gitu. Baik, Bang Refy, terakhir saja singkat. Pertama, ya silakan. Apakah kemungkinan undang-undang ini dipakai untuk kepentingan politik? Itu sangat mungkin. Oleh karena itu kita semua harus ikut terlibat untuk membicarakan, mengkaji dan juga meneliti rancangan undang-undang ini. Di mana kira-kira poin yang memungkinkan terjadinya abuse of power itu. Sehingga kita bisa tutupi dengan pasal-pasal lain dan seterusnya itu gitu. Tapi meskipun begitu akan tetap terjadi peluang-peluang yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal apakah ini politis? Bisa ya. Tapi kan kalau di DPR, di pemerintah itu ya semuanya juga bagian dari produk politik. Tapi produk politik ini demi kepentingan publik sih oke-oke aja. Oleh karena itulah menurut saya ada peluang rancangan undang-undang ini diselesaikan. Sebab boleh jadi ini batu ujian kepada partai-partai politik. Kalau mereka nanti kampanye bahwa mereka itu bagian dari pendukung gerakan anti korupsi, tapi nggak ikut ngebahas, nggak mendukung rancangan undang-undang perampasan aset, kita mengatakan omdo loh kan kira-kira gitu ya kan, sok-sokan aja mau mengatakan bahwa saya ini bagian dari penggerak anti korupsi, tapi undang-undang perampasan aset tidak terjadi. Harus kita ingat ya, saya kira salah satunya yang ditakuti oleh para koruptor di Republik ini bukanlah ya mereka masuk penjara. Yang paling mereka takutkan itu memang harta mereka dirampas sehingga mereka dimiskinkan. Makanya undang-undang perampasan aset ini sebisa mungkin harus secepatnya disahkan. Baik, boleh di tangan DPR, kita akan tunggu nanti